Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amir Hidayatullah. Oke, teman-teman, hari ini kita akan mencoba menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetap yang masih lajang atau belum menikah. Nah, kasusnya seperti ini. Jadi misalkan ada seorang karyawan yang bernama Jaka, dia memperoleh gaji 5 juta per bulan. Jaka di sini belum menikah dan belum memiliki tanggungan. Akan tetapi dalam kasus ini memungkinkan si Jaka ini dia sudah memiliki NPWP atau tidak ber-NPWP. Maka mari kita hitung bersama-sama kira-kira ada perbedaan tidak wajib pajak yang memiliki NPWP dan tidak ber-NPWP. Oke, teman-teman, kita buka Excel-nya dulu ya untuk mempermudah penghitungannya. Nah, di sini ada dua kasus. Yang pertama ketika Jaka itu memiliki NPWP dan Jaka tidak memiliki NPWP. Gaji per bulan seperti yang tadi kita ketahui, gajinya adalah 5 juta. Ini sama ya teman-teman, gajinya 5 juta. Nah, gaji per tahun berarti ini gaji per bulan dikalikan dengan 12. Oke, teman-teman, ini juga sama. Oke, 60 juta gaji per tahunnya. Terus dikurangi dengan PTKP. PTKP ini terdiri dari wajib pajak, status kawin, dan tanggungan. Karena Jaka ini belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka kita hanya mengisikan PTKP untuk wajib pajak. Yaitu berapa? 54 juta. Oke, teman-teman. Ini juga sama 54 juta. Oke. Setelah itu, karena gaji per tahun ini sama juga dengan penghasilan neto, maka gaji per tahun ini kita kurangi PTKP, ini disebut dengan penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan kena pajaknya per tahun berapa? 6 juta. Oke ya, penghasilan kena pajak per tahun 6 juta. Nah, berapa PPh pasal 21 per tahun? Yang teman-teman perlu ingat adalah ketika dia NPWP, maka gaji dia kurang dari 50 juta, maka dikalikan 5%. 5% dikalikan 56 juta. Terus berikutnya, ketika dia tidak ber-NPWP, berarti 6% dikalikan 6 juta. Oke, teman-teman perlu ingat ya, untuk tarif PPh pasal 21 ini adalah 5%, 15%, 25%, dan 30%. Nanti akan saya bahas di video-video berikutnya. Tetapi kita fokus dulu dengan si Jaka. Nah, si Jaka ini dia masih dikenakan tarif 5%. Kenapa? Karena penghasilan dari 0 sampai 50 juta, ini tarifnya 5%. Oke, berarti Jaka masih ini ya teman-teman. Akan tetapi, ketika si Jaka tidak punya NPWP, maka tarifnya itu akan 20% lebih tinggi. Jadi 5% ini dikalikan 120% jadinya ya teman-teman, jadi tarifnya menjadi 6%. Nah, 6% ini dikalikan 6 juta, itu hasilnya jadi, bentar ya teman-teman, kita ganti ke currency. Jadi 360.000. Jadi ada selisih 60.000 per tahun. Nah, per bulannya berapa? Berarti untuk yang ber-NPWP berarti 300.000 dibagi dengan 12. Sedangkan ini juga sama, 360.000 dibagi 12. Ada selisih juga 5.000 per bulan. Oke. Ini adalah penghitungan ketika si Jaka dia ber-NPWP dan tidak ber-NPWP. Jadi pasti kalau kita memiliki NPWP itu akan memiliki manfaat ya bagi kita teman-teman. Apa saja manfaat memiliki NPWP? Mari kita lihat. Ada 3 manfaat memiliki NPWP. Yang pertama adalah kemudahan dalam administrasi perpajakan. Jadi ketika teman-teman memiliki NPWP itu teman-teman lebih mudah untuk mengajukan pengurangan pembayaran pajak atau melakukan permohonan restitusi. Oke, teman-teman. Terus yang kedua, mendapatkan potongan pajak lebih rendah. Tadi seperti kasus tadi, si Jaka dia tidak memiliki NPWP dan memiliki NPWP, ini akan berbeda dari pajak yang akan dibayarkan. Nah, biasanya yang memiliki NPWP ini dia akan lebih rendah pajaknya dibandingkan dengan yang tidak
memiliki NPWP. Karena wajib pajak yang tidak memiliki NPWP ini tarifnya akan 20% lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang sudah ber-NPWP. Yang ketiga, kemudahan dalam persyaratan administrasi. Jadi, teman-teman nanti akan merasa mudah ketika mengurus yang pertama, misalkan adalah pengajuan kredit bank. Karena beberapa bank atau bahkan semuanya bank itu mensyaratkan ketika teman-teman mengajukan kredit itu harus menyertakan nomor pokok wajib pajaknya. Terus yang kedua adalah ketika teman-teman akan membuat surat izin perdagangan juga akan lebih mudah dalam administrasinya. Yang ketiga, ketika teman-teman akan membeli sebuah produk investasi itu juga akan mudah. Dan berikutnya adalah NPWP ini juga biasanya akan diminta oleh suatu perusahaan ketika teman-teman melamar sebuah pekerjaan. Nah, masih banyak ya teman-teman manfaat NPWP, tapi tadi saya hanya menyebutkan beberapa saja. Jadi tidak ada salahnya nih teman-teman mulai hari ini ketika usia yang sudah 17 tahun ke atas, ketika sudah memiliki penghasilan, mari segera membuat nomor pokok wajib pajak. Oke, itu saja ya teman-teman sharing kita pada hari ini. Kita tutup ya teman-teman dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.